Presiden RI Prabowo Subianto mengundang tokoh lintas agama ke Istana Kepresidenan. Pertemuan ini digelar sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas bangsa di tengah dinamika sosial politik yang berkembang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo berbincang langsung dengan para pemuka agama mengenai kondisi bangsa saat ini. Diskusi berlangsung hangat dan penuh keakraban, menekankan pentingnya menjaga persatuan serta memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat yang beragam. Para tokoh agama sepakat untuk terus membina umat masing-masing agar senantiasa mengedepankan sikap toleran, damai, dan menjauhi segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Usai pertemuan, pernyataan bersama disampaikan oleh para tokoh lintas agama yang turut didampingi organisasi pemuda lintas iman serta perwakilan dari Serikat Pekerja. Mereka menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat persatuan nasional, membangun kerukunan, serta mendukung pemerintah dalam menjaga kedamaian di tanah air. Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa negara dan masyarakat, terutama dari unsur keagamaan, memiliki semangat yang sama dalam merawat keutuhan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan dengan Bapak Presiden ini bagi kami para pimpinan dari ormas-ormas keagamaan dan pimpinan-pimpinan agama, tokoh-tokoh agama memang adalah pertemuan yang kami inginkan karena kami memang punya kebutuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari umat kami masing-masing, dari komunitas masing-masing yang merupakan aspirasi dari masyarakat, aspirasi rakyat, dan juga karena kami punya komitmen yang sama terhadap bangsa dan negara ini bahwa kita semua harus mendukung keutuhan, kebersamaan, dan keberlangsungan bangsa dan negara ini dalam bergulat menuju masa depan yang lebih baik. Aspirasi-aspirasi, harapan-harapan telah disampaikan kepada Presiden dalam pertemuan yang cukup panjang tadi. Presiden juga rupanya sudah mendengar dan memahami sebagian besar dari aspirasi-aspirasi yang disampaikan itu. Bahkan kemudian di samping menjawab semua yang menjadi pertanyaan dan menjadi persoalan, beliau juga menunjukkan bahwa sudah ada langkah-langkah yang telah dilakukan bukan hanya oleh Presiden tapi juga oleh lembaga-lembaga negara yang lain seperti DPR, dan kemudian lebih jauh beliau menyampaikan juga gagasan-gagasan beliau secara komprehensif, passion beliau terhadap bangsa dan negara, cita-cita beliau dan komitmen-komitmen beliau, dan itu semua memang menggugah harapan dari hadirin termasuk dari para tokoh bangsa ini. Yang kami harapkan selanjutnya tentu saja adalah bahwa sudah ini gestur pemenuhan keinginan dari rakyat, dari masyarakat itu segera ditunjukkan lebih kuat lagi sehingga masyarakat juga menjadi lebih tenang, dan pada saat yang sama kami semua dari para pemimpin agama bersiaga untuk ikut berkontribusi di dalam membina, di dalam mengarahkan umat kami dan masyarakat pada umumnya untuk bisa lebih tenang, karena sudah jelas bahwa harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan sudah didengar dan dipahami, dan memang benar-benar sudah dikerjakan upaya-upaya pemenuhannya secara sistematis dan strategis, dan kami akan membantu untuk menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat, mengajak untuk bisa lebih mendekat kepada Tuhan dan memohonkan pertolongan untuk bangsa kita ini, karena di samping harapan-harapan besar tentang masa depan yang lebih baik, tentu juga ada tantangan-tantangan yang tidak kecil yang harus dilampaui.
kami semua bersepakat bahwa semua harus bersatu secara utuh untuk berjuang bersama, mengatasi tantangan-tantangan yang ada bersama, dan terus-menerus memohon pertolongan Tuhan. Semoga semua ikhtiar yang dilakukan oleh bangsa ini mendapatkan perlindungan dan kekuatan. Dan tentu saja kami akan terus mengingatkan kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk terus memegang teguh apa yang menjadi cita-cita dan janji-janji komitmennya. Beliau tadi dengan menyatakan sesuatu yang membuat kami semua sangat berbesar hati, bahwa beliau menginginkan ada pertemuan seperti ini secara rutin. Ya, dilihat nanti kemungkinannya. Beliau malah bilang lebih sering lebih baik, tapi ya, tentu saja kita ini semua orang punya banyak tugas ya, dan akan kita sesuaikan nanti. Saya kira demikian. Mungkin dari Pendeta Jeki atau dari yang lain, ada Pendeta Jeki mungkin ada yang ingin ditambahkan. Ya, terima kasih. Kami sangat mengapresiasi undangan Presiden, dan pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang tidak formal, sangat guyup. Dan saya kira itu karakter kebangsaan kita, keguyuban yang lintas agama, yang lintas batas. Bahkan Presiden berulang kali mengatakan dalam percakapan ini dia merasa seakan-akan bukan Presiden. Nah, kami sangat berharap bahwa modal-modal pertemuan dan keguyuban ini bisa juga didorong ke tengah masyarakat, pada provinsi-provinsi, pada daerah-daerah, sehingga kita merajut kembali keguyuban bangsa yang menjadi modal dan kekuatan bangsa kita. Dan dalam pertemuan kami bicara sangat terbuka, sangat transparan, karena Presiden juga berbicara dengan sangat transparan apa yang dia rasakan, apa yang ia lihat. Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR ya, dan lain-lain ya, karena ada Ibu Ketua DPR juga di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden termasuk oleh Ibu Ketua DPR untuk betul-betul mengelola itu ke depan. Dan Presiden berjanji misalnya untuk undang-undang perampasan aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan. Saya kira itu. Yang lain? Ya, mungkin yang bisa saya tambahkan bahwa beliau menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi beliau menjamin kebebasan berpendapat. Namun sekaligus beliau mengingatkan bahwa jangan sampai kebebasan pendapat itu diperlebar atau disalahgunakan sehingga merusak fasilitas umum yang sebenarnya adalah milik kita bersama yang harus terus dijaga. Yang rugi kita sendiri. Maka marilah kita bisa menyampaikan pendapat secara terbuka, bebas, namun tetap dalam koridor yang sopan. Terima kasih. 16 ormas Islam sementara itu juga telah berdiskusi dan membuat rumusan tentang aspirasi-aspirasi yang ditangkap dari masyarakat, dan untuk itu saya persilakan Ustadz Zaitun Rasbin. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama ini sangat surprise bahwa Bapak Presiden tadi mengungkapkan bahwa sebetulnya saya tidak mengundang ormas-ormas ya kemarin 16. Jadi mungkin koreksi sedikit, judul di beberapa media yang sudah muncul, Presiden mengundang 16 ormas. Ini hakikatnya memang tidak kami lah yang inisiatif. Bahkan sejak beberapa bulan lalu berkumpul di PBNU dan PP Muhammadiyah ingin bertemu Bapak Presiden, tadinya membicarakan tentang genosida di Gaza. Tapi begitu ada masalah yang terjadi di negeri kita ini, maka kami lebih kuat lagi segera bersepakat untuk minta bertemu beliau, menyampaikan juga masalah Palestina, tapi juga yang lebih banyak tentang kondisi negeri kita. Dan alhamdulillah kami sudah membuat rumusan sebelum ketemu beliau pada tanggal 30 Agustus kemarin ya. Tapi memang kami belum rilis rencananya pada saat sudah pertemuan yang lebih terbuka seperti ini. Ini kita bagikan insya Allah kepada teman-teman media ya. Ini yang kami sudah hasilkan dari hasil pertemuan itu, yang intinya seperti disampaikan tadi oleh Gus Yahya, Ketua PBNU yang menjadi leader kita di dalam pertemuan-pertemuan ini.
Itu yang tentang bagaimana dukungan penuh kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, menjaga ketentraman dan sebagainya. Sebab tanpa dukungan tentu akan sulit pemerintah melakukan tugas itu. Namun ya koreksi kita juga ya bahwa hal-hal yang harus diperbaiki ya itu tidak boleh dibiarkan, dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak, saya tidak usah ulang lagi ya untuk menghemat waktu. Nanti kita bagi saja ya kepada teman-teman media hal-hal yang penting. Hanya barangkali di sini yang belum tersampaikan tadi bahwa kami termasuk menyampaikan bela sungkawa ya yang sedalam dan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah ya. Di berbagai daerah kami semua menyatakan duka cita yang mendalam, termasuk kepada yang luka-luka dan yang mengalami korban secara ekonomi ya. Kami menyampaikan rasa simpati ya, mudah-mudahan yang wafat ya diterima amal kebaikannya, dan yang luka-luka cepat sembuh, yang terkena masalah ekonomi, masalah harta benda mereka dalam aksi ini mendapatkan ganti yang lebih baik ya. Itu yang kami mau tegaskan, dan selebihnya teman-teman media bisa mendapatkan rilis ini. Begitu Gus, supaya tidak terlalu panjang. Ya. Masih ada yang monggo mari. Ya, silakan. Dari Parisada Hindu. Kami dari Parisada Hindu Dharma Indonesia tadi menyampaikan ada panca satya, ada 5 kebenaran. Yang pertama itu satya hridaya, dengarkan suara hati dan suara rakyat, itu yang pertama. Kemudian satya wacana, saya katakan tadi bahwa jaga mulut, mulutmu harimaumu, lidahmu pedangmu. Jangan pernah kasar, jangan fitnah, jangan juga jahat, dan jangan bohong. Kemudian satya apa lagi? Adalah satya semaya. Janji tepati, pagi bilang apa, sore ngomong apa. Janji apa yang telah disampaikan kita kerjakan hari ini. Kemudian saya juga mengingatkan untuk satya mitra, kita berkawan, bersinergi seluruh ormas-ormas keagamaan seperti sekarang ini dalam bentuk kekeluargaan yang luar biasa. Dan terakhir tentu satya laksana, do the best, lakukan yang terbaik. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak Presiden juga, karena kami juga sama-sama dari pasukan khusus tadinya. Lambangnya itu pisau komando tajam ke atas, jadi harus berani. Jadi kita harus tajam ke atas, tidak hanya tajam ke bawah. Oleh sebab itu kita mengajak kesadaran kita sebagai anak bangsa, mari kita bersatu untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita selalu berdoa agar Indonesia tetap dan menuju damai. Kita selalu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita berseru, Indonesia tetap bersatu. Mari kita mendoa Indonesia bahagia, dan mari kita berjanji Indonesia tetap abadi. Terima kasih. Terima kasih. Gus Yahya mungkin beri kesempatan kalau dia bertanya ke Gus. Mungkin tidak usah. Nggak usah. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Ya, selamat malam rekan-rekan media. Kami dari 9 organisasi pemuda lintas iman yang terdiri dari Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, Pemuda Katolik, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Pemuda Konghucu, Pemuda Prada, Hindu, Gema Budi Buddhis, kemudian juga GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, dan Pemuda Matlaul Anwar. Hari ini bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo untuk menyampaikan beberapa tuntutan atau beberapa pokok pikiran, beberapa harapan yang kita titipkan yang merupakan aspirasi dari kader-kader organisasi dan juga dari masyarakat. Nah, sebelumnya kita juga sudah melakukan konferensi pers untuk menyuarakan beberapa pandangan, harapan kita menyikapi situasi nasional yang terjadi beberapa waktu ini. Dan nanti untuk poin-poinnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Pemuda Katolik. Baik, sebelum saya membacakan, di luar dugaan kami, beberapa harapan kami yang sebelum sempat kami sampaikan ke Pak Presiden ternyata sudah direspon baik dan sangat lugas dengan Bapak Presiden. Kami tentu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pandangan, gagasan, dan tentu ternyata Bapak Presiden menyerap segala macam dinamika dan aspirasi dari masyarakat beberapa hari ini. Kami beri nama 8 harapan dari organisasi Pemuda Lintas Iman, Asta Abipraya. Yang pertama,
Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden dan pemerintah atas respon dan gerak cepat dalam menanggapi beberapa aspirasi dan tuntutan masyarakat. Yang kedua, kami juga meminta kepada Bapak Presiden untuk mengevaluasi gaya komunikasi para pejabat, kementerian dan lembaga, pimpinan partai politik, para politisi agar lebih sensitif dan berempati dalam ucapan dan tindakan, serta lebih mengedepankan ruang dialog bersama masyarakat untuk belanja persoalan dan mendengar aspirasi masyarakat. Poin kedua tadi juga langsung dijawab dengan lugas oleh Bapak Presiden dan beliau memang langsung mengkonsolidasikan. Tadi hadir juga Ibu Ketua DPR dan Ketua MPR. Yang ketiga, kami juga meminta kepada Bapak Presiden untuk menugaskan aparat keamanan baik Polri, TNI, dan BIN untuk dapat bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan terukur, tidak represif pada masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi damainya, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Keempat, kami juga meminta negara memfasilitasi dan menjamin kebebasan dalam beribadah dan memastikan kemudahan dalam mendirikan tempat ibadah dalam rangka kehidupan yang damai, toleran, serta mengevaluasi setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan beribadah. Yang kelima, secara rutin dan aktif pemerintah membangun ruang komunikasi dan dialog bersama para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat baik di tingkat nasional ataupun daerah untuk menyatukan visi dan konsolidasi gagasan program-program strategis pemerintah agar semakin cepat, meluas, dan berdampak. Poin 5 tadi juga langsung mendapat respon yang luar biasa, bahkan pertemuan silaturahmi semacam ini, baik dalam situasi nasional yang sedang baik-baik saja atau mungkin sedang tidak baik, dijadwalkan rutin oleh Bapak Presiden untuk bertemu dengan para tokoh agama dan para tokoh pemuda dalam ormas keagamaan, lalu kemudian pimpinan buruh dan partai politik. Yang keenam, meminta Bapak Presiden untuk menindaklanjuti beberapa tuntutan masyarakat, antara lain terkait penundaan kenaikan pajak bumi bangunan, mencegah PHK dan membuka peluang lapangan kerja, memberikan kepastian upah layak untuk seluruh angkatan kerja, serta implementasi program makan bergizi gratis yang tepat sasaran. Tadi juga langsung dijawab di depan pimpinan serikat buruh dan tokoh-tokoh agama terkait isu ini. Kemudian yang ketujuh, mendukung komitmen tegas Bapak Presiden dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bersih. Salah satunya dengan mempercepat pengesahan RUU perampasan aset di DPR. Ini juga direspon Bapak Presiden bahwa beliau juga akan memperjuangkan ini sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bersih. Yang kedelapan, harapan kami yang terakhir yaitu mendukung implementasi program Acatita Presiden Prabowo serta akselerasi program prioritas dan strategis pemerintah dengan melibatkan langsung seluruh kader organisasi pemuda lintas iman di seluruh Indonesia. Demikian Asta Abipraya 8 harapan dari organisasi pemuda lintas iman. Ini ditandatangani oleh yang pertama Zulfikar Ahmad Tawala, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah. Yang kedua oleh Adin Jauhradin, Ketua Umum GP Ansor, sebelah kanan saya. Saya sendiri Stefanus Gisma, Ketua Umum Pemuda Katolik. Sahat Martin Philip Sinurat, Ketua Umum DPP Gamki. Kristan, Ketua Umum Pemuda Konghucu. Lalu ada Iputu Yoga Saputra, Ketua Umum Pemuda Prada. Ketua Umum Pemuda Hindu, minta maaf. Wiryawan, Wakil Ketua Umum Pemuda Gemabudi, dan hadir langsung Pak Bambang Patijaya sebagai Ketua Umumnya, Ketua Umum Pemuda Gemabudi. Kemudian ada Bung Masri Ikoni, Ketua Umum GPII. Dan yang terakhir, Ahmad Nawawi, Ketua Umum Pemuda Matlul Anwar. Terakhir, untuk menutup press conference dari Ketua Umum GP Ansor akan menyampaikan sesuatu. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian dan rekan-rekan media. Karena tadi Bapak Presiden sudah menjabarkan banyak hal, memberikan arahan. Oleh karena itu, semenjak malam ini, kami sebagai pimpinan organisasi kepemudaan lintas agama menginstruksikan kepada seluruh kader-kader kami di seluruh Indonesia dan tentu melibatkan bersama-sama dengan masyarakat untuk jangan ragu-ragu menjaga kampungnya masing-masing, menjaga fasilitas pemerintah, menjaga aset ekonomi, jangan sampai dirusak oleh siapapun. Dan
membatasi ruang gerak provokator agar tidak merusak kampung-kampung, desa-desa, dan daerah masing-masing. Oleh karena itu, ambil peran dalam hal ini agar segera kehidupan berbangsa, aktivitas sosial, ekonomi, masyarakat, bertani, nelayan pulih kembali. Dan bangsa ini secara ekonomi akan kembali maju, kuat, dan jaya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi maklumat kepada seluruh kader. Jangan ragu-ragu. Selama aspirasi itu benar, maka kita kawal. Tapi kalau sudah merusak semua fasilitas, ini tentu akan merugikan kita semuanya. Maka ambil peran maksimal dan jaga Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kami 4 Presiden Buruh, saya bersama Bung Iqbal, Bung Jumur Hidayat, bersama Ibu Eli Rosita Selaban. Yang pertama, Gerakan Buruh Indonesia mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto. Dan kami menegaskan, kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di belakang Presiden. Dan yang pasti, kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Karena itu, Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga, dan beliau berjanji yang pertama, RUU perampasan aset segera dibahas, dan juga RUU ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas oleh partai-partai dan setuju untuk segera dibahas. Yang berikutnya akan disampaikan oleh Bung Iqbal atau Bung Jumhur. Silakan. Cukup lah, Bang Jumhur. Ayo, Bung Iqbal. Ya, makasih kawan-kawan media cetak, media online, dan media elektronik. Pada kesempatan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, ada beberapa hal yang tadi telah disampaikan oleh Bung Andi Gani, saya akan menambahkan. Pertama, kami mengusulkan dan berpendapat demonstrasi tetap harus diberi ruang. Karena itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga-lembaga formal, tanda petik ya, lambat atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah. Tentu demonstrasi ini harus konstruktif, konstitusional, anti kekerasan, dan tidak boleh anarkis. Dan pada titik itu Bapak Presiden setuju. Yang kedua, yang perlu diperhatikan oleh anggota DPR RI adalah kebiasaan flexing dan hedon. Kebiasaan flexing dan hedon di tengah PHK yang merajalela, ojol yang bolak-balik ke DPR, nggak pernah diperhatikan untuk potongan tarif 10%, ya, kemudian upah buruh yang masih rendah, outsourcing yang masih merajalela, banyak orang yang belum punya rumah, orang miskin masih banyak, pengangguran masih tinggi. Flexing dan hedonisme itu tadi kami sampaikan kepada Mbak Puan dan juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk benar-benar tidak dilakukan oleh anggota DPR RI. Begitu pula kepada menteri-menteri yang ada, wakil menteri yang ada dalam kabinet Prabowo Subianto. Yang ketiga, kami membawa 6 isu utama yang sebagaimana kawan-kawan media sudah mendengar dalam aksi buruh di tanggal 28 Agustus. Ada 3 paket undang-undang yang harus segera dibahas oleh DPR RI. Satu, rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Ini pasti benturannya kuat, kepentingannya, tanda petik ya, benturan itu tanda petik. Karena kepentingannya misal tentang outsourcing, tarik-menarik, upah murah, tarik-menarik, karyawan kontrak, tarik-menarik. Dugaan kami, tadi saya sampaikan, 3 tahun. Padahal sisa yang diberikan oleh MK tinggal setahun lagi. Setahun ini, tanda petik, DPR malas, tidak membahas, padahal sudah ada panjangnya. Undang-undang paket kedua adalah, tadi sudah disampaikan Bung Andi, untuk menghilangkan Noel yang lain, yaitu Wamenaker yang terlibat korupsi, maka RUU perampasan aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun, dan beliau tadi disampaikan merespon sangat cepat sekali. Bantu saya, karena saya nggak bisa sendiri sebagai presiden, harus ada DPR, partai politik. Tapi beliau berkeyakinan segera RUU perampasan aset ini sebagai pembuktian terbalik agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan, bisa disahkan segera
setidak-tidaknya mulai dilakukan pembahasan. Dan yang ketiga adalah kami usulkan pemilu yang bersih. Jadi korupsi itu harus dimulai dari pemilu yang bersih. Kebanyakan korupsi terjadi di pejabat negara, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Terutama di legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu pemilu yang bersih adalah jalan yang terbaik yang kami namakan redesign terhadap sistem pemilu. Itu 3 paket undang-undang. Nah yang harus cepat, 1, potongan tarif ojol 10% segera dibahas. 2, PHK harus segera dicegah dengan membentuk Satgas PHK. 3, outsourcing harus dihapus sesuai keputusan MK cabut PP nomor 35 tahun 2021. Karena keputusan MK-nya udah keluar, nomor 168 tahun 2024. Dan yang keempat, reformasi agraria, reformasi pajak, yaitu pajak THR, pajak, kita udah tahu kita THR habis ongkos, masih dipajakin. Pesangon kita kan nggak punya duit, dipajakin. Tabungan kita di jam sostek JHT dipajakin. Nah, kami mengusulkan pajak-pajak THR, pajak pesangon, pajak JHT dihapus. Dan PTKP, pendapatan tidak kena pajak, dinaikkan dari 4,5 juta rupiah per bulan menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Tapi sekali lagi ada yang bisa cepat, ada yang tidak bisa cepat berproses, terutama rancangan undang-undang. Prinsipnya Pak Prabowo termasuk dari pemuka agama, kawan-kawan mahasiswa, pemuda, organisasi kepemudaan, dan juga beberapa kelompok lain yang diundang merespon baik. Bahkan suasana sangat cair dari 4:30 sore sampai jam hari ini, sampai jam sekarang. Terima kasih semuanya. Terima kasih.